Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita pada pertemuan hari ini masuk di pembahasan al-kalam, bab kalimah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli lisan al-ma'budi fi kulli zaman. Wassalat. Bismillahirrahmanirrahim. Dhamma ya? Berarti khobar dari mubtada mahdhuf. Mantap. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli lisan al-ma'budi fi kulli zaman. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi' ala marri zaman. Ahsanallahu ilaikum. Pokoknya Ustaz saya tidak hafal itu. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'allahu bi ulumikum fid dharain. Wa nasallallahu ay yurziqana ilman nafi'an. Qala musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Aslun wal kalamu lafzun mufid. Baik. Kata beliau, aslun wal kalamu lafzun mufid. Sementara kalam, lafaz mufid. Kalam itu lafaz yang berfaedah. Lafaz yang berfaedah. Beliau tidak seperti lagi buku yang dasar. Lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nggak perlu lagi wad'i. Wad'i kan kita pelajari ini Arab. Paham kan? Ya, kalam yang tersusun dari al-kalimah. Al-kalimah bil wad'i. Al-kalimah adalah bil wad'i, kan begitu. Kalau al-kalam nggak perlu lagi apa? Bil wad'i. Kemudian lafaz mufid, berfaedah. Itu mencukupkan dari kata murakkab. Kan tidak dikatakan berfaedah kalau tidak murakkab. Ya kan? Tidak ada faedahnya kalau masih mufrad. Masih mufrad. Akan ada faedahnya kalau memang kalam itu adalah apa? Murakkab. Syarhun lamma nahaitul qawla fil kalimati wa qasamiha thalatha syar'atu fi tafsir al-kalam fa dzakartu annahu ibaratun 'anil lafzil mufid wa na'ni bil lafzi as-sawtul mushtamilu 'ala ba'd al-huruf aw ma huwa fi quwwati dhalik fal awwal nahwu rajulun wa farasun wath-thani kad-dhamiril mustatir fi nahwi idrib wa idhab al-muqaddari bi qawlik anta. Baik. Syarah, tatkala saya selesai ya anhaitu faraktu. Tatkala saya selesai dari berbicara tentang kalimah dan pembagiannya yang tiga, saya mulai dalam menjelaskan kalam. Maka saya menyebutkan bahwasanya dia adalah ibarat dari lafaz yang berfaedah. Dan juga yang saya maksudkan dengan lafaz suara yang terdapat padanya sebagian huruf hijaiyah. Huruf maksudnya huruf hijaiyah. Atau ini tambahannya. Ma huwa fi quwwati dzalik. Apa yang berada dalam kekuatan itu. Kekuatan suara yang terlafazkan dengan sebagian huruf hijaiyah. Beliau akan contohkan sebentar. Seperti dhamir mustatir. Dhamir mustatir tidak ada lafaz. Iya kan? Tidak ada lafaz, tapi sama dengan kekuatannya. Sama dengan kekuatannya yang dilafazkan. Karena sebenarnya ada, cuman disembunyikan. Iya kan? Iya, itu namanya kekuatan yang terlafazkan. Beliau akan contohkan, baru kita akan lebih paham. Yang pertama, yaitu yang tercakup padanya sebagian huruf hijaiyah, seperti rojul, faros, itu namanya lafaz. Ada huruf hijaiyahnya. Wasani yang kedua, yang tadi, kekuatan lafaz. Tidak ada dalam lafaz, tapi sama kekuatannya dengan lafaz. Seperti apa? Kat dhamiril mustatir. Seperti dhamir mustatir. Kalau dhamir baris, lafaz. Kalau dhamirnya dhamir baris adalah lafaz. Ini dhamir mustatir. Tidak ada suaranya. Tidak ada huruf hijaiyahnya. Tapi apa? Berada dalam kekuatan lafaz. Nih, pindah pada contoh idrib. Memang dominnya tidak terlafadzkan, tapi ini sama dengan kekuatan lafaz karena mustatir. Idhab sama al-muqaddari biqaulika
yang disembunyikan dengan ucapan kamu anta. Jadi ada di dalamnya anta. Paham kan? Yang disembunyikan. Terus ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به ini lebih pendek, masya Allah. فنحو قام زيد كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به ونحو زيد ليس بكلام لأنه لفظ لا يصح الاكتفاء به وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ. Baik, yang kami inginkan dengan mufid, pendek sekali pengertian mufid di sini. Yang kami inginkan dengan mufid adalah ma yasihul iktifa'u bih. Apa yang sah tercukupkan dengannya. Apa yang tercukupkan dengannya sudah sah, sudah sahih, sudah benar. Iya, kalau di buku-buku dasar diamnya pembicara sudah cukup. Ya sama, kalau sudah sah tercukupkan dengannya itu dibilang mufid. Kalau sudah tercukupkan dengannya itu sudah dikatakan apa? Mufid. Tercukupkan artinya tidak ada lagi penantian terhadap sesuatu yang lain. Tidak ada lagi penantian terhadap sesuatu yang lain. Nah, beliau contohkan. Qama Zaid. Qama Zaid. Ini kalam. Kenapa? Li'annahu lafdun. Satu, kan dia lafaz. Yasihul iktifa'u bih. Sudah sahih, sudah benar kita tercukupkan dengan. Kita bilang qama Zaid. Zaid berdiri. Kita paham bahwa Zaid telah berdiri. Wa nah Zaid laisa bikalam. Adapun contoh Zaid bukan kalam. Kenapa? Li'annahu lafdun la yasihul iktifa'u bih. Karena dia lafaz tidak sah tercukupkan dengannya. Karena kita butuh tahu Zaid. Zaid maksudnya apa? Zaid berdiri, tidur, sakit, minum, makan, kan begitu? Iya, kita belum cukup dengan ucapan Zaid. Nah, iya enggak? Tiba-tiba ada orang bilang sama antum, datang masuk masjid Zaid. Iya kan? Apa antum bilang sama dia? Pasti antum menanti. Tiba-tiba dia datang, Zaid. Nah, antum tunggu. Apa? Zaid mati. Kan begitu dong? Zaid pingsan, Zaid apa? Begitu. Jelas ini? Jadi harus tercukupkan dengannya baru dinamakan kalam. Berarti Zaid bukan kalam. Dan dia lafaz tidak cukup dengannya. Wa idza katatta. Dan jika kamu tulis, kamu hanya tulis Zaidun qaimun, matalan misalnya, falaisa bikalam. Ini bukan kalam juga. Kenapa? Li'annahu wa in sahal iktifa'u bi, karena dia walaupun sudah sah tercukupkan dengannya, lakinnahu laisa bilafdin, tapi dia tidak lafaz, kan cuma ditulis. Paham kan? Tidak cuma ditulis. Iya. Wa kadzalika idza asyarta ila ahadin. Demikian pula kalau kamu isyaratkan kepada seorang bil qiyam, untuk berdiri, awil qu'ud, atau untuk duduk, antum cuma isyaratkan kepadanya, falaisa bikalam, padahal sah juga kita mencukupkan dengannya. Iya kan? Iya kan Haikal? Haikal? Paham dia tuh? Berarti tercukupkan? Tercukupkan Haikal? Hah? Kalam nggak? Kenapa? Hah? Saya cuman isyarat. Jelas ini? Jelas tuh? Ini walaupun bisa, tapi bukan kalam. Li'annahu laisa bilafdin. Kan dia bukan apa? Lafaz. Jelas pembahasan ini. Ini uraian pendek sekali. Tapi kita bisa pahami dari ucapan Indonesia. Iya. Jelas kan? Jelas ini? Dipahami ini? Makanya Quran dibilang kalamullah. Di sini Quran itu kalamullah. Kenapa? Ada suaranya, ada hurufnya. Berbeda dengan pendapatnya siapa? Asy'ariyah. Yang tidak ada suaranya, tidak ada huruf. Karena mereka bilang kalam nafsi. Itu hanya bahasanya, yang bahasa itu yang keluar itu Muhammad.
Paham kan? Atau Jibril. Kalau Allah hanya memasukkan ke hatinya Jibril, Jibril memasukkan ke hatinya Muhammad. Adapun lafaz Quran itu makhluk. Makhluk. Paham tak? Iya. Jadi memang dari Allah, cuma lafaznya itu makhluk. Bertentangan kalau Asy'ariyah, karena dia pertengahan katanya antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah dari awal dia bilang makhluk. Dari awal dia bilang apa? Makhluk. Dipahamkan? Iya. Kalau ahli sunnah, Quran kalamullah, sifatnya Allah, bukan makhluk. Paham kan? Ada hurufnya, ada suaranya. Cuman tulisan, kertas yang dipakai tulis, tinta yang dipakai tulis, itu yang makhluk. Tapi yang ditulis kalamullah. Dipahamkan? Yang ditulis kalamullah. Suaranya orang yang membaca, suaranya pembaca, makhluk. Tapi yang disuarakan kalamullah, sifatnya Allah, bukan makhluk. Dipahami kan? Jelas ini pembahasan. Jadi Quran itu kalam. Karena dia ada suara, lafaz. Kalau mufid tidak diragukan. Karena kita bisa petik halal haram, ya kan? Itu namanya mufid. Kita sahib iktifa'u bih. Kan? Itu kita hubungkan karena penulis Hambali. Paham kan? Ia memerangi, ia mengatakan Quran adalah makhluk. Aduh, paham kan? Jadi pengertian ma yasihul iktifa'u bih, Quran itu kan sah kita tercukupkan dengan. Jelas kan? Makanya dia bilang kalamullah. Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Terus. Assalamualaikum. Aslun wa aqallu tilafihi min asmain ka Zaidun qa'imun aw fi'lin wa ismin ka qama Zaidun. Syarhun. Baik. Kata beliau aslun wa aqall, paling sedikit pembicaraan kalam, paling sedikit i'tilafihi, tersusunnya dia, paling sedikit tersusunnya dinamakan kalam ismain minasmain, dari dua isim. Jadi tidak akan dinamakan kalam kecuali ada susunan tersedikitnya. Tersedikitnya dua isim. Seperti Zaidun qa'imun, isim-isim. Au fi'lin wasmin, atau fi'il dan isim. Ka qoma Zaidun, seperti kata qoma Zaidun. Ini tersedikitnya itu. Jadi Zaidun qa'imun kalam. Qoma Zaidun kalam. Ya. Karena tersusun dari dua isim, tersusun dari fi'il dan isim. Iya, terus Syarhun. Suwarat ta'lifil kalam sittun wa dzalika li'anna suaru ya. Suaru. Ya. Salah harokat itu suaru. suwaru ta'lifil kalam sittun wa dzalika li'annahu yata'allaqu min ismain aw min fi'lin wa ismin aw min jumlatain aw min fi'lin wa ismain aw min fi'li wa thalathati asma aw min fi'li wa arba'ati asma. Mas, Al-ula amma kalau secara suaru bentuk-bentuk jama dari surah. Suaru bentuk-bentuk ta'lifil kalam, susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ini disyarah sudah meluas. Tadi kan kalau cuma bilang tersedikit, berarti ada bentuk-bentuknya. Bentuk susunan kalam ada situn, ada 6 bentuknya, ada 6 susunannya. Iya. Kenapa bisa ada 6? Wadzalika li'annahu, demikian itu karena dia itu kalam ia ta'allafu min asmain, 1, tersusun dari 2 isim, itu sudah 1. Au min fi'lin wasmin, atau dari fi'il dan isim, 2. Au min jumlatain, atau dari 2 jumlah tadi, ismiyah fi'liyah, itu sudah 3. Au min fi'lin wasmain, atau kadang juga dari 1 fi'il 2 isim, itu sudah 4. Ya. Au min fi'ilin wa thalathati asma, atau kadang tersusunnya dari 1 fi'il 3 isim. Sudah berapa itu? 5. Au min fi'ilin wa arba'ati asma, atau dari 1 fi'il 4 isim. 6. Tanda? Jadi susunan kalimat itu
ndak keluar dari 6 itu. Dua isim, paham kan? Mubtada khobar. Fi'il isim, fi'il fa'il, fi'iliyah. Dari dua jumlah, kadang itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'iliyah. Itu sudah ketiga. Atau dari satu fi'il dua isim. Satu fi'il dua isim. Nah, kadang begitu susunannya. Satu fi'ilnya, dua isim. Yaitu fi'il fa'il misalnya maf'ulun bih. Iya kan? Berarti satu fi'il dua isim. Kadang dari satu fi'il tiga isim. Satu fi'il tiga isim. Fi'il fa'il maf'ulun bih maf'ul bih misal. Atau dari satu fi'il 4 isim. 4 isim. Itu susunan kalimat. Ini akan dicontohkan masing-masing. Dirinci terus. الأولى أما ائتلافه من اسمين فله 4 صور. إحداها أن يكون مبتدأ وخبرا نحو زيد قائم، والثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر نحو قائم الزيدان، وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان، وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا. Baik. Adapun dirinci satu-satu tadi itu dari 6 bentuk. Satu, amma tilapuhu minas main. Adapun tersusunnya dari dia dari 2 isim. Falahu arba'u suwar, maka dia memiliki 4 bentuk. Jadi isim-isim sendiri ada 4 bentuk dalam kalimat Arab. Iya. Ihdaha, salah satunya, yaitu yang pertama dari 4 itu. Ayakuna mubtada'an wa khobar. Kadang isim itu satu mubtada satu khobar. Contohnya Zaidun qaimun, iya kan? Zaidun adalah siapa? Mubtada. Zaidun qaimun khobar. Watanya susunan yang kedua. Ayakuna mubtada'an wa fa'ilan sadda masaddal khobar. Dia bentuknya bisa mubtada dan fa'il menutup tempatnya khobar. Iya kan? Anda sudah belajar di Mutamimah. Ada namanya mubtada lahu khobar. Itu yang pertama tadi. Ada mubtada lahu marfu. Iya kan? Ini yang kedua ini. Mubtada punya marfu. Tidak punya khobar. Dia punya fa'il atau punya naibul fa'il. Sudah ada di Mutamimah itu. Sudah kita lewati tahun lalu. Iya kan? Pembahasannya. Jadi ini kadang ada susunan isim-isim. Dia mubtada bukan ada khobarnya. Tapi ada fa'il sadda masaddal khobar. Fa'il yang menutup tempatnya khobar. Nah contoh, aqaimun az-zaidani. A-nya huruf istifham. Qaimun mubtada. Boleh nakiro. Kan ada musawwik. Ada hal yang membolehkannya. Yaitu diawali oleh apa? Istifham. Az-zaidan fa'il dari qaim. Karena qaim isim fi'il. Isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Kan begitu? Jadi az-zaidan fa'il dari qaimun. Paham kan? Yang mana zaidan sadda masaddal khobar, menutup tempatnya khobar. Kan gini, adanya mubtada butuh khobar. Ketika ada mubtada sudah punya fa'il, berarti sudah sempurna kalimat. Enggak butuh lagi khobar. Iya, enggak butuh lagi khobar. Ini kata beliau wa inna majaza dzalik, tiada lain boleh hal itu li'annahu fi quwwati qaulika, karena itu sama dengan kekuatan ucapan kamu ayakumuz zaidani. Tanda sama karena isim fa'il fi ta'wili fi'ilil mudhari. Isim fa'il bisa ditakwil ke fi'il mudhari. Iya kan? Makanya dia beramal amalan fi'il. Wa dzalika kalamun tam. Demikian itu, yaitu kata aqaimun az-zaidan adalah kalimat yang sempurna. La hajatalahu ila syai', tidak ada kebutuhannya kepada sesuatu. Fakadzalika hada, demikian pula yang ini, yaitu ayakumuz zaidan, kalimat sempurna. Tidak butuh lagi kepada sesuatu setelahnya. Maka kata aqaimun az-zaidan sama. Kalimat yang sempurna, tidak butuh lagi kepada sesuatu setelahnya. Jelas ini? Sudah jelas ini atau belum? Siapa yang belum jelas? Mursyid? Iman? Kalam. Kan bukti saudara.
apa kita menunggu? Enggak, itu bukan itu. Sekarang mubtada sudah punya khobar. Kan begitu saudara. Tanda, mubtada kalau sudah punya khobar namanya jumlah tam. Fi'il sudah punya fa'il namanya jumlah tam. Itu maksud. Kalam. Ini suara ta'lifil kalam. Begini saudara, lihat orang yang berbicara, yasihul iktifa'u bih. Ketika saya bilang ayat aqaimun Zaidan, apakah antum sudah paham itu? Antum sudah paham nggak saya ngomong ini? Paham tak? Berarti yasihul iktifa'u bih. Yasih kan begitu. Tinggal antum jawab. Iya, pertanyaan sudah pas nggak? Antum paham nggak yang dia ngomong? Bahwa dia sekarang bertanya, apakah Zaid berdiri? Berarti antum paham? Tidak menunggu lagi berdiri kuenya, makanannya atau apanya. Begitu maksudnya. Dari sisi si pembicara, antum dengar sudah paham. Itu kan dari sisi pembicara yang tunggu jawaban antum. Dari sisinya antum. Ini si penanya ngomong begitu, antum sudah paham nggak? Itu pengertiannya tadi. Yasihul iktifa'u bih. Atau kata lainnya di buku dasar, si pendengar tidak menanti sesuatu yang lain dari si pembicara. Apakah ketika saya bilang aqaimun az-Zaidan, antum masih menunggu saya ngomong apa, atau saya menunggu jawaban? Hah? Berarti antum sudah pas kan? Berarti kalah enggak? Kan begitu saudara. Saya ngomong ini, antum sudah cukup nggak atau belum? Paham tak? Nah, antum yang sekarang adalah harus dari dua belah pihak. Nah, sepihaknya. Ketika saya bilang aqaimun az-Zaidan, antum sudah al-iktifa'u bih? Tercukupkan dengannya atau masih menanti saya ngomong yang lain? Apa? Kan beda kalau saya bilang begini, aqaimun. Saya bilang, aqaimun, tiba-tiba, aqaimun. Antum sudah cukup atau belum? Apakah berdiri? Cukup atau belum? Ya? Belum, kenapa? Nah, ini belum kalam. Nah, ini yang belum kalam karena belum tercukupkan. Saya sebutkan aqaimun az-Zaidan, baru tercukupkan. Nah, jadi ma yasihul iktifa'u bih kalam. Si pendengar tidak menanti lagi yang lain. Tak? Paham kan? Jelas atau belum? Yakinkah? Hah? Ada lagi? Jelas berarti ya? Baik. Itu bentuknya. Terus. الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر نحو أمطروب الزيدان لأنه في قوة قولك أيطرب الزيدان. Sama. Kan kadang itu mubtada lahu marfu'nya bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Iya. Bentuk ketiga, keduanya adalah mubtada dan naib fa'il sadda masaddal khabar yang menutup tempatnya khabar. Jadi tadi fa'il, kalau ini naibun fa'il. Contoh amadrubun az-Zaidan, huruf istifham, madrubun mubtada, ya, az-Zaidan naib fa'il dari madrub, karena madrub isim maf'ul beramal amalan fi'il. Fi'il apa yang diamalkan? Fi'il majhul. Fi'il majhul. Iya. Maka ini juga dianggap kalam tam. Ya kan? Karena faedahnya sudah sempurna. Li'annahu fi quwwati qaulika, karena dia adalah berada dalam kekuatan ucapan kamu. Ini dipotong sebagiannya, belum tak bilang wadzalika kalamun tamun la hajata lahu ila syai'. Paham kan? Kan dia adalah kalimat yang sempurna. Paham kan? Kalimat yang sempurna karena dia berada dalam kekuatan ucapan kamu. Ayudrabu Zaidan, sama dengan fi'il majhul.
الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعله نحو هيهات العكيك فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعود والعكيك فاعل به. Baik. Ar-rabi termasuk susunan bentuk keempat isim-isim, yaitu bentuk keduanya adalah isim fiil bersama fa'ilnya. Isim fiil. Tahu isim fiil kan? Kan termasuk yang beramal amalan fiil apa? Isim fiil. Berarti susunannya kita tidak bilang fiil isim. Ya kan? Karena ini adalah isim. Berarti susunan isim. Isim fiil dan fa'ilnya. Contoh, hayhatal akiku. Hayhata isim fiil. Iya, dan dia bermakna ba'uda. Hayhata artinya ba'uda. Iya, wal akiku fa'ilun bih. Al akiku fa'ilnya hayhat. Berarti ini isim. Inilah 4 bentuk susunan kalam dari 2 isim. Berikut. الثانية وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد. Ini mudah. Adapun tersusunnya dari satu fiil dan satu isim. Satu fiil, satu isim. Susunan. Kalau tadi isim. Kalau ini satu fiil, satu isim. Maka dia memiliki 2 bentuk. Tentunya tidak ada tambahan ini. 2 bentuk. Salah satunya dia bentuknya isimnya itu sebagai fa'il. Itu ada fiil, isimnya sebagai fa'il. Contohnya qama zaidun. Ini fiil isim namanya. Dan isimnya sebagai fa'il. Yang kedua isimnya sebagai naib fa'il. Contohnya duriba zaidun. Ini namanya isim fiil. Satu fiil, satu isim. Apaan? Fiil isim. Satu fiil, satu isim sebagai naib fa'il. Terus. الثالثة وأما ائتلافه من الجملتين فله صورتان أيضا إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قمت والثانية جملة القسم وجوابه نحو أيحلف بالله لزيد قائم. Baik. Adapun tersusunnya dari 2 jumlah. Maka juga memiliki 2 bentuk. Pertama, 2 jumlah, yaitu syarat dan balasannya. Yang menjazam 2 fi'il. Untuk masih ingat? Ada alat-alat penjazam 2 fi'il. Ya kan? Fi'il pertama fi'il syarat. Fi'il kedua jawaban syarat. Itu 2 jumlah itu. Semua itu adalah 2 jumlah. Ya kan? Jawaban syarat dan jawaban syarat. 2 jumlah. Contohnya, in qama zaidun qumtu. Qama zaidun jumlah fi'liyah. Qumtu jumlah fi'liyah. Iya, demikian pula kalau fi'il mudhari, in tadhhab adhhab. Ya kan? Iya. Fi'il mudhari juga sama. 2 jumlah namanya. Yang kedua, jumlah qasam wa jawabi. 2 jumlah sumpah dan jawaban sumpah. Jadi ada sumpah dan ada jawaban sumpah. Itu juga 2 jumlah. Karena dia bersumpah itu sudah 1 jumlah. Jawaban dari sumpah itu jumlah yang kedua. Contohnya, ahlifu billah. Saya bersumpah demi Allah. Jumlah pertama. Jawabannya, la zaidun qaimun. Sungguh Zaid berdiri. Paham kan? Jumlah pertama jumlah sumpah, jumlah fi'liyah. Jawaban sumpah sekarang jumlah apa? Ismiyah. Berarti sekarang ada berapa jumlah? 2 jumlah. Inilah yang tersusun dari 2 jumlah. Jumlah syartiyah dan jumlah qasamiyah. Jumlah sumpah. الرابعة وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما. الخامسة Adapun tersusunnya dari 1 fi'il 2 isim. Contohnya kana zaidun qaiman. Ya, kana dan teman-teman nih. Kan kana saudari dan saudari-saudarinya apa? Fi'il atau isim? Fi'il. Dan dia butuh 2 isim, yaitu sebagai isim dan khobar. Itu berarti tersusun dari 1 fi'il 2 isim. الخامسة وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو علمت زيدا فاضلا. Adapun tersusunnya dari fi'il 1 fi'il 3 isim, maka contohnya alimtu zaidan fadilan.
Ya, Donantu dan teman-temannya. Tahu kan Donantu dan teman-temannya? Ya kan? Karena Donantu dan teman-temannya menasab mubtada dan khobar setelah dia punya fa'il. Ya kan? Di mutamimah. Di mutamimah sudah dinyatakan oleh Al-Hattab ba'da tifai fa'i. Setelah ada fa'ilnya baru dia menasab mubtada dan khobar. Berarti butuh berapa isim? 3 isim. 1 isim sebagai fa'il, 2 isim sebagai 2 maf'ulnya. Itu donna dan kawan-kawannya. Itu adalah donna dan kawan-kawannya. Terus السادسة وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا أمرا فاضلا فهذه baik. سورة. Kata beliau yang keenam terakhir ini, adapun tersusunnya dari satu fi'il 4 isim. Satu fi'il 4 isim, maka contohnya a'lamtu Zaidan amron fadilan. Iya, a'lamtu tadi sudah ada tuh dari yang kelima tadi. Berapa tadi yang kelima? Kan alima. Butuh berapa tadi? 2 maf'ul. Diubah ke af'ala. Tahu kan wazan af'ala? Menjadikan fi'il muta'addi butuh fi'il lazim menjadi muta'addi. Kalau dia lazim jadi muta'addi. Kalau dia sudah muta'addi ke 1 jadi muta'addi ke 2. Kalau dia sudah muta'addi ke 2 maka jadi muta'addi ke 3. Kan begitu. Alimtu temanya donna sudah butuh 2. Ubah ke af'ala. A'lamtu. Jadi butuh berapa? Butuh 3. Iya kan? Jadi butuh 3. Kalau alimtu Zaidan fadilan, saya yakin Zaid itu utama. Sekarang a'lamtu Zaidan amron fadila. Saya meyakinkan Zaid. Saya meyakinkan Zaid Amr itu mulia. Tanda? Kalau tadi saya yakin Zaid mulia. Kalau sekarang saya meyakinkan. Kalau tadi yakin menjadi meyakinkan. Kan jadi begitu. Saya meyakinkan Zaid Amr mulia. Kan jadi artinya jelas ini dari temannya donna. Hanya saja berdasarkan penelitian hanya 2 kata dari temannya donna yang dijadikan wazan af'ala, yaitu ini 1 alimah, yang kedua ro'a. Hanya 2 kata saja. Tidak semua donna dan teman-teman. Jadi hanya 2 kata susunan tertingginya itu. 1 fi'il 4 isim, yaitu a'lama dan aro. 2 kata saja. A'lama dan aro. Jelas ini pembahasan 2. A'lama dan seba aro. Terus ada di bawah kayaknya itu ya. Alam tu ada catatan 173. Alam tu adalah fiil yang menasab 3 maf'ul dan ini tidak ada dalam bahasa Arab kecuali a'lama dan aro yang bermakna meyakinkan. Itu saja. Tidak ada dalam bahasa Arab kecuali a'lama dan aro. Jelas ini? Alhamdulillah. Hapus kembali muat ya. Sudah ditulis tadi. Ya. Alhamdulillah. Ternyata ada di bawah, saudara. Terus. فهذه سور التأليف وأقل ائتلاف من اسمين أو من فعل واسم كما ذكرت وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم. Baik, inilah bentuk susunan kalam. Adapun tersedikitnya, berarti ya tersedikitnya dari 2 isim dan dari 1 fi'il dan 1 isim, tersedikitnya. Kama dakartu, sebagaimana yang saya sebutkan, wa ma sarrahtu bih, dan apa yang saya jelas nyatakan dengannya. Min dalika, dari hal tersebut, huwa aqallu ma yata'allafu minhul kalam. Dia adalah yang tersedikit kalam itu tersusun darinya. Yang tersedikit kalam itu tersusun darinya. Wa huwa muradun nahwiyin. Inilah yang diinginkan oleh ahli nahwu. Ketika mereka bilang dia tersusun dari isim dan isim, fi'il dan isim, maksudnya paling sedikit. Ini diinginkan oleh ulama nahwu. Ketika dia bicara seperti itu. Bukan pasti dari isim-isim, fi'il isim saja.
tapi paling sedikit. Dipahami ini kan? Paling sedikitnya. Wa ibaratu ba'dihim, dan ibarat sebagian mereka, iya, tuhimu memberikan sangkaan annahu la yakunu, bahwasanya tidak akan ada kalam illa min asmain, kecuali dari dua isim, au min fi'lin wasmin, atau dari fi'il dan isim. Tidak ada susunan lain, tidak. Kita katakan tersedikitnya itu. Terbanyaknya bisa satu fi'il dua isim, satu fi'il tiga isim, satu fi'il empat isim. Paham kan? Tapi kalau kita berbicara tersedikit, maka isim-isim atau fi'il isim. Bukan pastinya seperti itu. Bisa lebih dari isim-isim, fi'il isim. Selesai. Kita cukupkan dulu itu, karena setelahnya lagi adalah kita sudah masuk ke pasal i'rab. Selesai ini tahap awal ini. Kalimat dan kalam. Kalimat dan kalam. Setelahnya faslun anwa'ul i'rab arba'ah. Ini sudah masuk tahap kedua. Iya, masalah i'rab. Insyaallah kita ambil itu di pertemuan kita besok. Ada pertanyaan? Fadhal. 36 Ustaz. Bilang mana dia apa yang setelahnya itu tidak aman pada yang sebelumnya. Ini berlaku juga pada lana dia setelahnya. Sama semua. Nafi tidak beramal setelahnya apa yang sebelum. Ada lagi? Dapat yang tahu dia itu kan dulu cerita kita dengan syariat Enggak. Karena dia tidak ada yang dia sembunyikan. Memang tidak ada lafaz. Orang yang berisyarat tidak ada lafaz. yang Iya. Sama nih antum bilang begini. Iya, antum bilang begini. Koma Zaidun. Dah? Kalam kan? Dan orang bilang, iya, man koma, misal. Man koma. Siapa yang berdiri? Ini kan kalam ini. Kalam. Kan dia bertanya dan cukup. Saya jawab, Zaidun. Kalam. Paham ini? Kalam. Kalam. Kenapa? Karena asalnya adalah Zaidun Qaim. Koma Zaidun. Kan itu jawabannya. Tapi dia bilang Zaidun. Jadi yang dia hilangkan sama dengan kekuatan yang dia lakukan. Tidak harus domir ini sudah. Tidak harus domir. Pokoknya yang dihilangkan bukan yang tidak ada. Yang dihilangkan sama dengan kekuatan lafaz. Bukan yang tidak ada. Isyarat memang tidak ada. Jadi isyarat itu memang dia hanya berisyarat, tidak ada lafaz. Kan saudara itu? Ada lagi? Silakan. Apa bedanya isim fi'il sama mulhaq, Ustaz? Isim fi'il sama mulhaq. Isim fi'il sama Mulhaq. mulhaq dengan Misalnya isim fi'il amr terus ada mulhaq fi'il amr. ulang. Isim fi'il sama mulhaq. Isim fi'il sama Mulhaq. mulhaq. Mulhaq dengan apa maksudnya? Misalnya ada biasa katakan dia mulhaq ke fi'il madi. Dia fi'il, saudara. Isim fi'il, isim. Maknanya fi'il. Kalau mulhaq memang fi'il. Nah, misalnya jalbaba. Kan mulhaq dengan dahroja. Jalbaba apa? Fi'il. Bukan isim fi'il. Tanda? Kalau isim fi'il, isim maknanya fi'il. Apakah nanti maknanya fi'il amar, atau maknanya fi'il madi, atau maknanya fi'il mudhari? Itu isim fi'il. Isim bermakna fi'il. Kalau mulhaq terhadap fi'il, fi'il. Fi'il. Ada lagi? yang gampang depan itu isim fi'il atau dalam kata fa'ilnya
Jadi dikatakan ini jumlah isim atau isim fi'il. Isim-isim. Kan definisi jumlah ismiyah apa? Diawali oleh isim, tetap jumlah ismiyah, makanya isim fi'il, isim-isim. Isim fi'il ini khusus kepada apa Ustaz? Betul, kan beramal saudara tuh. Kan isim fi'il beramal amalan fi'il, butuh fa'il. Itu masih ingat di mutamimah? Hah? Apa? Enggak apa-apa lu. Biasa. Iya, namanya juga laki-laki. Alhamdulillah. Nah, kalam. Isim fil amr. Sah. Apa itu? Termasuk, iya. Terus? Hah? Kan tersusun dari dua kata, bukan dua huruf. Sekarang ucapan antum, soh, berapa kata? Jangan hitung huruf. Jadi kalam itu tersusun dari dua kata. Berapa kata? Satu, yang terlafadzkan. Yang takdirnya, anta. Kan itu tadi, fi kuatil malfuz. Berada dalam kekuatan yang dilafadzkan. Domir mustatir. Ada kan? Bukan tidak ada. Iya. Nah, terus kan soh artinya apa? Uskut. Iya kan? Antum bilang uskut, kan kalam. Enggak, sama soh kalam. Ada lagi? Ba'dihim tunin itu bagaimana anggapannya orang ini terkait tempat sisanya? Yang dia menganggap kalam lapan itu hanya dua bentuk. Iya. Dia bilang dua, artinya kalau sudah dua itu cukup nih, kalam. Tetapi juga tadi itu namanya kalam semuanya. Tapi kalau dua saja, sudah kalam. Ya kalau satu paragraf, kalam itu. Sebenarnya kalau yang jenis yang kalam tersusun dari dua jumlah Itu paling sedikit. jumlah yang syarat sama jawabannya. Otomatis dia bilang syarat itu sudah kalam gitu. Sudah kalam. Masih menunggu orang. Hah? Masih menunggu orang syarat jawabannya. Iya, tapi dia sudah bilang nih kalam. Karena dia cuma bilang dua. Makanya yang benar itu bentuk susunannya ada 6. Dan paling sedikit 2. Paling tinggi adalah satu fiil 4 is. Iya kan? Ada lagi? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Berarti dengan ini kita sudah selesai tahap awal mengenal kalimah dan kalam. Mengenal al-kalimah dan al-kalam. Setelah itu kita akan konsen di masalah i'rab. Tahap kedua, i'rab. Jenis i'rab dan tanda i'rab dari setiap kata yang kita sudah kenal. Setelah itu kita akan masuk tentunya di tahap terakhir, ya, ala penasab fil mudhari sampai selesai. Insyaallah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.